Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi saya akan mengadakan training dan membuat video ini khususnya untuk unit saya ya, unit Sanusi, supaya bisa belajar dan menyetel kembali video ini sehingga teman-teman bisa makin hafal dan menjadi khatam tentang semua hal yang berhubungan dengan penjualan. Oke, baik. Kali ini saya akan menerangkan tentang struktur produk prudensial supaya teman-teman bisa memahami dan terlebih-lebih teman-teman bisa menghafalnya dengan lebih mudah jikalau teman-teman tahu struktur produknya ya. Oke, saya akan coba share screen-nya. Tunggu sebentar, saya share screen dulu. Oke, kita akan mulai. Saya akan menerangkan lebih enak dengan whiteboard supaya saya bisa berbicara perlahan-lahan dan teman-teman bisa memahami dengan lebih baik. Oke, teman-teman, kita mesti paham dulu bahwa di dalam life insurance ya, atau asuransi kehidupan, atau asuransi jiwa, kalau di luar sana memandangnya ya, itu hanya ada sedikit elemen saja sebenarnya teman-teman. Kalaupun ada begitu banyak produk, sebenarnya nanti ujung-ujungnya balik lagi ke elemen-elemen ini. Ini yang seperti saya akan terangkan ini ya. Oke. Yang pertama teman-teman, itu adalah asuransi yang selalu berhubungan dengan kematian. Kalau di prudensial, kita menyebutnya dengan life product. Bentar, ini saya rapikan dulu muternya biar enak. Oke, jadi live product teman-teman ya. Jadi semua produk yang ujungnya akan dibayarkan manfaatnya jika tertanggung utama mengalami kematian. Yang kedua adalah produk hospital teman-teman. Tentu ini berhubungan dengan rawat inap di rumah sakit. Plus rawat jalan untuk kondisi tertentu. Oke. Yang ketiga, teman-teman, ini yang berhubungan dengan sakit kritis. Atau di luar sana disebutnya CI. Critical illness. Tapi kalau di prudensial, kita tidak menyebutnya CI, teman-teman. Term di prudensial disebutnya CC. Crisis cover. Oke. Apa perbedaan CI atau CC dengan hospital? Nanti kita akan bahas lebih jauh, teman-teman ya. Ini dua hal yang berbeda dan dua kelompok grup produk yang berbeda. Dan pemanfaatannya pun berbeda. Yang keempat itu ada accident, teman-teman. Jadi yang berhubungan dengan kecelakaan, baik itu yang berakhir dengan cacat maupun kematian. Ini saya campur-campur bahasa Inggris, nggak apa-apa ya. Oke. Yang lainnya, saya kelompokkan menjadi satu lain-lain ya. Atau auxiliary, kalau bahasa Inggrisnya ya. Di sini ada payer, ada waiver, dan lain-lain. So, semua produk prudensial, ujung-ujungnya pasti masuk ke dalam salah satu kelompok ini, teman-teman. Oke, jadi simply ya berputar-putar di sini-sini saja, teman-teman. Kalau nggak berhubungan sama kematian, perawatan rumah sakit, sakit kritis, kecelakaan, atau yang lain-lain seperti tadi, payer, waiver. Nanti di payer terbagi-bagi lagi ya, ada parent payer, ada spouse payer, dan lain-lain, dan lain-lain. Oke? Sekarang lupakan dulu tentang 5 hal ini, teman-teman. Saya akan masuk ke hal lain. Life insurance, teman-teman, yang perlu kita ketahui, itu ternyata ada beberapa kelompok struktur produk.
di mana kelima hal tadi akan masuk ke dalam struktur itu. Oke. Yang pertama itu kita bagi dua. Kalau ini ada life insurance ya teman-teman, asuransi jiwa atau asuransi kehidupan, bagi dua teman-teman. Satu itu konvensional, yang satunya syariah. Oke, apa perbedaan konvensional dan syariah? Ini sangat berbeda sekali teman-teman. Bedanya bukan cuma di nanti item produknya, tapi struktur dasar produknya aja beda. Filosofinya pun berbeda teman-teman ya. Oke, kalau konvensional gampangnya teman-teman, ini menganut sistem risk transferring. Maksudnya apa risk transferring? Ini ada nasabah, ini ada perusahaan. Maksudnya risk transferring adalah nasabah mentransfer resikonya ke perusahaan. Ini transfer. Maksudnya apa? Dia mentransfer resikonya ke perusahaan, artinya memberikan resiko itu ke perusahaan, supaya kalau resiko itu terjadi, maka perusahaan akan menanggung. Contoh, dia meninggal, maka perusahaan akan menanggung, teman-teman. Kemudian dia membayar premi tentunya ya, membayar premi untuk timbal balik dari mentransfer resiko tadi. Jadi resiko kan masalah ya, potensial masalah itu dia kirim ke Pru, dia kirim juga uangnya sebagai kompensasi bahwa prudensial menanggung resiko dia. Apa yang terjadi teman-teman? Kalau uang yang ditransfer ini surplus, misalnya ini kan dikumpulin ya dalam satu tempat gitu ya, nanti kan diambilin buat klaim kan, klaim 1, klaim 2, ada kemungkinan uang ini surplus teman-teman, lebih. Jadi yang dikumpulkan itu lebih daripada yang diberikan untuk klaim. Kemanakah uang ini? Uang ini sepenuhnya menjadi milik prudensial teman-teman. Istilah kata menang bandar gitu ya. Nah, inilah yang kita sebut asuransi konvensional. Metodenya seperti itu, teman-teman. Jadi resiko ditransfer oleh tertanggung dengan membayar certain fee kepada penanggung, yaitu perusahaan atau prudensial. Nah, kalau syariah beda, teman-teman. Syariah itu bukan risk transferring. Dia menganut prinsip risk sharing. Jadi kalau di sini ada sabah, sabah, nasabah, semua ini anggota, disebutnya anggota ya teman-teman ya kalau di syariah. Masing-masing anggota membayar uang tertentu atau premi tertentu. Disebutnya kontribusi ya, bukan premi ya kalau di syariah. Ke dalam satu tempat. Dalam satu tempat. Ketika si A dan si B dan si D mengalami musibah, resiko terjadi, maka tempat uang dikumpulkan ini akan mengirimkan dana ke tertanggung atau peserta yang menderita satu resiko. Misalnya sakit, meninggal, atau apapun itu. Nah, di mana letak perusahaan dalam hal ini? Perusahaan ada di luar, teman-teman. Ini prudensial. Sebagai pengelola dana ini. Nah, kumpulan dana ini disebut dana tabaru, teman-teman. Tabaru. Pertanyaannya, dana tabaru itu milik siapa? Nah, dana tabaru itu milik umat atau milik peserta. Jadi mereka-mereka inilah yang memiliki dana tabaru ini. Prudensial sebagai pengelola mendapatkan fee, teman-teman. Fee. Fee pengelola. Jadi agak berbeda, teman-teman ya. Pertanyaannya, kalau dana ini lebih, maka dana ini milik siapa? Jawabannya adalah ini milik peserta, teman-teman. Dikembalikan lagi ke peserta. Setiap tahun di akhir tahun. Dipulangin lagi seolah-olah, teman-teman. Nanti
tahun depan terkumpul lagi dana baru yang baru untuk menanggung resiko di tahun itu. Makanya disebut risk-sharing. Jadi sesama anggota menanggung resiko bersama-sama dengan mengumpulkan dana di dana baru. Jadi sangat beda ya teman-teman ya. Perbedaan yang sangat mencolok adalah masalah dana baru ini, di mana di produk konvensional tidak ada. Jadi dana itu semua sepenuhnya dikumpulkan di prudensial dan menjadi milik prudensial, di mana prudensial komit untuk menanggung risiko dari tertanggung. Makanya nanti di sini ada istilah, teman-teman di belakang nanti ada istilah surplus underwriting. Saya singkat aja, surplus underwriting. Artinya ini adalah dana baru yang sisa, yang dibagi-bagi lagi ke peserta yang tidak melakukan klaim. Kalau peserta yang melakukan klaim, ya dana itu tidak diberikan lagi teman-teman ya. Cenglinya kira-kira seperti itu. Nah, ini dari struktur bagan produknya. Jadi kelima yang tadi di atas ini semuanya ada, baik itu di konvensional maupun di syariah. Jadi paham ya teman-teman, jadi bicara masalah death, hospital, critical illness, accident, dan lain-lain ini, semuanya ada, baik itu di sebelah kiri, asuransi konvensional, dan syariah. Oke, nah ini tadi kan life insurance ya, bagi dua, saya singkat aja konvensional dan syariah. Oke, nah dari sini dibagi dua lagi masing-masing teman-teman. Yang konvensional ada dua, yang syariah ada dua lagi teman-teman. Ini unit link, ini tradisional. Ini unit link, ini tradisional. Jadi kita punya 4 variasi ya. Jadi konvensional yang unit link, konvensional yang tradisional, syariah yang unit link, dan syariah yang tradisional. Gitu teman-teman. Jadi semua nanti variasi produk yang 5 grup ini akan masuk semua ke masing-masing kantong ini. Gitu teman-teman. Contoh, Cinta yang sekarang lagi gencar dijual oleh Prudential yang belum lama di launching, itu adanya di sini teman-teman. Cinta. Dia produk syariah dan tradisional. Kemudian PCB 88 itu adanya di sini. Nanti kita akan mengetahui lebih jauh apa itu produk PCB 88. Kalau unit link udah pasti banyak di sini kan produknya. Ada rumah sakit, ada kematian, macam-macam. Jadi kalau kita lihat dari struktur 4 ini teman-teman, yang paling besar itu skopnya itu produk unit link. Itu teman-teman ya. Ya kalau kita mau lihat juga dari komisi juga paling gede produk unit link teman-teman. Tapi kita tetap menjual sesuai dengan kebutuhan nasabah dan keinginan nasabah, bukan karena kita ingin mendapatkan komisi yang besar ya teman-teman ya. Oke, sampai sini saya rasa cukup jelas ya. Jadi saya ulangi lagi, produk itu kelompok-kelompok berdasarkan fungsinya itu ada 5 kira-kira ya. Ada death, hospital, critical illness, accident, dan lain-lain. Lain-lain ini kelompoknya banyak, kecil-kecil ya. Kemudian berdasarkan strukturnya ada 2, konvensional dan syariah. Konvensional itu risk transferring, syariah itu risk sharing. Kemudian ada unit link, ada tradisional, baik itu konven maupun yang syariah. Oke, teman-teman ya. Oke, sekarang kita mulai masuk satu-satu nih. Untuk yang unit link teman-teman, kita punya produk cuma satu sebenarnya, rumahnya. Jadi ada rumahnya teman-teman ya. Ada rumahnya teman-teman. Rumahnya namanya yang konven itu PGB. Ruling Generasi Baru. Karena berdasarkan gambar sebelumnya ada versi syariahnya,
versi syariahnya namanya PSGB, Ruling Syariah Generasi Baru. So, sama teman-teman ya, sama. Makanya saya gambarin lagi, sama, rumahnya sama. Rumahnya berbeda, tapi strukturnya sama. Yang satu PGB, yang satu PSGB. Apakah polis PGB bisa diubah menjadi PSGB? Jawabannya tidak. Kalau nasabah sudah buka PGB, ya udah selamanya PGB. Kalau nasabah buka PSGB, selamanya PSGB. Apakah boleh punya dua? Ya boleh aja. Contoh, hospitalnya saya beli di PGB. Sakit kritisnya saya beli di PSGB. Sah-sah aja, teman-teman. Oke, nah, PGB dan PSGB ini, teman-teman, punya fondasi atau UP dasar yang nggak boleh nol. UP ini maksudnya uang pertanggungan dasar, teman-teman. Ini intinya UP jiwa. Kalau mati atau meninggal, maka akan cair nilainya. Oke? Saya gambarin lagi di sini ya. PSGB-nya yang ini ya. Sama PSGB juga ada UP dasarnya. UP dasarnya itu disebutnya PGB. Ya lucu juga sih teman-teman ya. Rumahnya PGB, UP dasarnya PGB. Di sini UP dasarnya namanya PSGB. UP dasar ini nggak boleh sama dengan nol, teman-teman. Harus diisi. Jadi seminim-minimnya polis PGB itu isinya cuman UP dasar. Ya boleh aja, kayak rumah cuman fondasinya doang. Yang lainnya belum diisi, teman-teman ya. Oke. Nah, UP dasar ini minimum 20 juta, teman-teman. Jadi kalau nasabah yang punya produk PGB dan PSGB, UP dasarnya diisi 20 juta, artinya kalau tertanggung meninggal, maka akan cair 20 juta. Maksimum, ya tidak terbatas, bisa diisi miliaran kalau mau. UP dasar ini rigid, teman-teman. Masa berlakunya sampai 99 tahun. Oke. Jadi UP ini start dari dia join menjadi nasabah prudensial di polis ini sampai 99 tahun. Jadi nggak ada habisnya, teman-teman ya. Oke. Sama di sini juga. Pokoknya PSGB sama PGB itu 11-12 tuh dia juga sebenarnya, cuman beda strukturnya aja tadi ya. Yang satu ada surplus underwriting karena berdasarkan dana tabaru, yang satu tidak. Oke. Kemudian sifat dari UP dasar PGB dan PSGB ini ada fiturnya, teman-teman. Kalau diisi minimum 200 juta uang pertanggungannya, maka ada bonusnya. Kalau meninggalnya karena kecelakaan, accident, maka UP dasarnya dikali 2. Sama di PSGB juga demikian. Contoh, saya isi 200 juta UP PGB-nya ya, UP dasar PGB. Tertanggung meninggal karena ditabrak motor, maka tertanggung dibayarkan 400 juta. Karena 2 kali 200 juta. Paham ya teman-teman ya? Kalau diisi 1M gimana? Ya dia akan dapat 2M. Kalau diisi 3M, ya dia dapat 6M. Kalau meninggal karena kecelakaan. Begitu juga di PSGB. Jadi sama ya. Itu bicara UP dasar. Oke. Sekarang kita bicara riders. Saya gambar ulang ya, ini rumah PGB, ada UP dasarnya, yang namanya PGB. Isi dalamnya teman-teman, namanya riders. Istilah rumah, kalau ini pondasinya tadi, ini mungkin furniturnya, sofanya, dan sebagainya ya. Bangunannya itu namanya PGB, dengan UP dasar minimum 20 juta. Ini pernak-pernik kecilnya namanya riders, teman-teman. Riders. Sama di syariah juga namanya riders. Oke. Kemudian, bentar. Oke. Namanya riders juga ya. Kemudian, riders ini wajib nggak? Nggak wajib. Namanya juga pilihan, riders. Makanya sering disebut sebagai asuransi tambahan. Agak rancu sih sebenarnya menurut saya ya. Justru yang kita mau beliin tambahannya, bukan dasarnya. Kalau ini disebut asuransi dasar.
Nah, di dalam riders inilah banyak pilihannya teman-teman. Salah satunya hospital, salah satunya lagi CC, crisis cover, atau tadi yang sakit kritis tadi ya. Dalamnya lagi ada payer, di dalamnya lagi ada accident. Seperti itu teman-teman. Mana yang kita butuh, atau mana yang calon nasabah butuh, itu yang dibeli, itu yang ditaruh di dalam rumah PGB ini. Syariah sama teman-teman, syariah juga demikian. Oke. Nah, tadi kita ingat ya, balik lagi ke atas ya, bahwa PCB 88 itu berdiri sendiri teman-teman. Yang ini, Purcinta berdiri sendiri. Artinya ini tidak bisa lompat ke PGB teman-teman. Ini nggak bisa lompat ke PSGB. Jadi dia sebenarnya rumah sendiri teman-teman, PCB 88. Jadi karena kelompoknya beda, dia tuh produk tradisional. Kalau ini produk unit link. Oke. Nah, teman-teman mungkin masih bingung ya, apa sih bedanya unit link dan tradisional? Oke. Kalau unit link itu sebenarnya produk yang tidak melulu ada investasinya, teman-teman, tapi memang produk yang didesain untuk sebagai unit link sebutnya, teman-teman ya. Saya terangkan sedikit kehebatan dari produk unit link, teman-teman. Dengan satu grafik. Oke. Ini rupiah. Ini umur, teman-teman. Misalnya, pertama kali ambil polis, nasabah berumur 30 tahun. Ini kita sebut cost of insurance. Apa itu cost of insurance? Cost of insurance adalah certain money yang dibayarkan ke perusahaan asuransi untuk menjamin bahwa perusahaan mengcover resiko kita. Baik itu risk transferring maupun risk sharing. Ada cost of insurance-nya, teman-teman. Oke. Cost of insurance ini itu sifatnya naik, teman-teman. Mau itu produk kita, produk orang lain, emang ini dasarnya basicnya hukum asuransi begini. Di usia 50, dia harus bayar cost lebih tinggi daripada di usia 30. Di usia 60, 75, 80, itu makin naik. Nah, asuransi itu base-nya begini sebenarnya, teman-teman. Nah, walhasil, ketika muda, orang sanggup bayar asuransi. Tapi ketika tua, dia mulai tidak sanggup, apalagi sudah pensiun. Mengapa? Alih-alih cost-nya menurun, ini malah cost-nya naik, teman-teman. Padahal income-nya mulai menurun. Nah, bagaimana caranya mensiasatinya? Yaitu dengan hadirnya unit link, teman-teman. Jadi, kita tarik garis namanya level of premi. Ini level of premi. Kalau contoh di sini 400.000, teman-teman ya. Sini 1 juta. Jadi alih-alih bayar 400.000, nasabah bayarnya 1 juta di unit link. Lebih tinggi daripada cost-nya. Tujuannya buat apa? Supaya bayarnya flat, teman-teman. Sejuta terus. Kok bisa terjadi begini? Ya ini. Kelebihan uang yang disetor ini, saya arsir untuk ngebayarin kekurangan uang yang di belakang sini, teman-teman. Ini kan cost udah lebih tinggi daripada level of premi, teman-teman ya. Gitu. Nah, titik keseimbangan inilah yang diatur oleh perusahaan asuransi, terutama prudensial, supaya nasabah bayarnya flat. 1 juta aja, teman-teman. Oke. Ini dasar dari produk unit link. Dan ini nggak ada tabungannya, teman-teman. Karena yang diarsir ini memang untuk membayarin nanti kalau cost-nya sudah besar. Jadi seolah-olah kayak bayar lebih gede dulu, uang disimpan prudensial, nanti kalau cost-nya naik, uang itu dipakai buat bayar cost yang naik tadi. Nah, kalau gitu katanya ada investasinya. Kalau kita ngomong investasi yang dibutuhkan nasabah untuk menabung, itu di luar frame ini, teman-teman. Berarti dia nambah lagi. Nah, yang saya arsir terbalik ini, baru kita bisa bilang ini tabungan, teman-teman. Yang bisa diambil kapan saja. Ini kita sebut saver.
Level of premi ini kita sebut premi, saya tulis di sini aja ya, kita sebut premi berkala. Jadi nanti premi yang dibayar setiap bulan, setiap tahun, atau 3 bulanan atau 6 bulanan dibagi 2, teman-teman. Ini premi berkala, ini saver. Boleh nggak savernya dibuat lebih besar dari premi berkala? Boleh saja. Nah, premi berkala ini berhubungan sama manfaat. Jadi contohnya mau ngambil UP Jiwa 1M, mau ngambil kartu rumah sakit yang silver B, maka premi berkalanya Prudensial sudah hitung di kalkulator kita, teman-teman, di Proofforce. Contohnya 1,2. Savernya berapa? Ya suka-sukanya nasabah mau isi berapa. Kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Kalau nggak diisi berarti grafiknya yang ini, teman-teman. Kalau diisi ya tergantung isinya berapa ini kan. Menjadi yang atas. Oke, mesti ngerti ya. Nah, jadi karena strukturnya beda, maka kembali lagi nggak bisa pindah, teman-teman, produk tradisional ke unit link ini. Ini nggak boleh pindah. Ini nggak boleh pindah. Dan sebaliknya, ini ke sini. Teman-teman, karena base produknya beda. Apalagi sih keuntungan unit link? Keuntungan unit link adalah fleksibilitas yang tinggi. Nasabah boleh cuti premi. Dalam masa COVID ini, dia kalau mau cuti boleh sebenarnya. Tapi tradisional nggak bisa, teman-teman. Dia harus bayar terus. Oke, sampai situ jelas ya. Saya mulai dari yang gampang dulu, teman-teman ya. Produk paling gampang dan ProVenture nanti juga akan ngajarin pertama itu PCB 88, teman-teman. Oke, apa itu PCB 88? Oke. True Critical Benefit 88. Ingatannya ya. Oke. Ingat ya, ini produk tradisional yang konvensional. Jadi bukan produk tradisional yang syariah, tapi produk tradisional yang konvensional. Jadi nanti teman-teman waktu di tools, waktu mau bikin proposal, pilih di Proofforce. Pilih produk tradisional, pilih konvensional. Maka keluar nanti PCB 88. Kalau teman-teman salah pilih di awal, pilihnya tradisional dan syariah, maka produk PCB 88 teman-teman nggak bisa dapetin di situ. Jadi kalkulatornya itu sudah smart, dia bisa tahu produk apa yang kita pilih, ya nggak akan dikeluarin nanti yang lainnya. Simple, PCB 88 ini produk hibrid, teman-teman. Hibridnya apa? Ada depth-nya, ada krisis cover-nya. Oke. Mungkin teman-teman tadi belum saya terangin, apa sih krisis cover bedanya sama hospital? Kalau hospital, teman-teman, ini mengganti semua bill rumah sakit. Majority rawat inap. Rawat jalannya ada, yaitu rawat jalan, cuci darah, cancer, kemo itu kan rawat jalan, teman-teman. Kemudian one day surgery, operasi katarak, operasi amandel yang pulang hari, operasi polip, kista, itu kadang-kadang sekarang udah pulang hari, teman-teman, nggak nginep. Itu di cover. Apalagi yang rawat jalan, kecelakaan, masuk UGD, ketabrak, dijahit, segala macam. Itu diganti, teman-teman. Semua bill rumah sakit diganti. Dan plafon kita cukup besar. Dan kita termasuk yang the best di market. Lah terus krisis cover itu apa? Emang nggak diganti kalau sakit kritis karena kanker dan sebagainya? Diganti, teman-teman. Tapi sesungguhnya ada istilah gunung es, teman-teman. Nih, tahu ya cerita gunung es? Bahwa sesungguhnya gunungnya tuh bukan cuma segini ya, teman-temannya di bawah laut itu ternyata gede banget gitu, teman-teman. Nah, ini bill rumah sakit. Ini biaya di bawah air, istilah katanya, biaya yang tidak terlihat, teman-teman.
makanya disebutnya krisis cover. Kalau bahasa Indonesia itu mengcover ketika krisis. Kenapa disebut krisis? Ya karena kena sakit kritis. Terus hubungannya apa? Kalau orang kena sakit kritis secara ekonomi, dia udah pasti akan suffer. Kan biaya rumah sakitnya dibayarin Prudential, udah punya hospital produk. Oke, betul. Tapi perlu diingat, biaya sehari-hari siapa yang bayar? Karena orang kena sakit kritis, sudah tidak bisa bekerja lagi. Orang kena cancer, stroke, itu udah pasti nggak kerja, teman-teman. Bisa setahun, bisa 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa selamanya. Vitamin-vitamin ketika sakit dari mana duitnya? Listrik, telepon, air, dari mana duitnya, teman-teman? Cicilan, kalau masih punya cicilan, silakannya. So, biaya-biaya inilah yang di-cover oleh Prudential kalau punya sisi, teman-teman, krisis cover. Karena Prudential membayarkannya dalam bentuk uang, cash. Ketika diklaim keluar cash, teman-teman. Sesuai UP-nya. Kalau UP-nya 1M, ya dapat cash 1M. Maka cash ini bisa menanggulangi biaya-biayanya, teman-teman. Hidden cost. Hidden cost nih namanya. Atau hidden expense. Yang ini dibayarin oleh hospital. Oke. Balik lagi ke PCB 88. Kriteria klaimnya 2, teman-teman ya. Whether nasabahnya itu meninggal atau dia kena sakit kritis. Mana yang duluan? Ada orang meninggal mendadak, tabrak mobil, ya udah cair juga. Atau dia kena sakit kritis, cair juga. Oke? Simple, teman-teman. Jadi ini produk krisis cover yang hibrid dengan UP jiwa. Terus sakit kritis yang bagaimana? Ya tentu di polisnya nanti ada, teman-teman. Ada 60 sakit kritis, 60 macam. Kalau terdiagnosa 1 dari 60, 1 aja masuk ke dalam salah satu dari 60 list ini, maka uang pertanggungannya cair. Plus 1 angioplasti. Makanya disebutnya base-nya 61 penyakit, teman-teman. Karena satunya ini angioplasti. Ini angioplasti ini pasang ring jantung. Keluar juga, teman-teman. 10% dari UP. Maksimum 200 juta. Contoh, kalau UP-nya 1M, ya keluar 100 juta, teman-teman, buat pasang ring. Kalau UP-nya 3M, keluarnya bukan 300, tapi tetap 200. Karena ada maksimum. Oke. Itu PCB 88. Nah, kehebatan PCB 88, teman-teman, ini produk tradisional, bukan unit link. PCB 88 itu berakhir di usia 88 tahun. Contoh, nasabah masuk usia 28 tahun. Jadi, dia di-cover selama 60 tahun. Ingat ya, covernya tadi, kalau nggak meninggal, kena sakit kritis. Cara bayarnya, nggak selamanya bayarnya, teman-teman. Maksimum 15 tahun aja. Boleh dibayar 10 tahun aja, boleh dibayar 5 tahun aja. Oke? Jadi, ya otomatis kalau bayarnya 5 tahun, pasti premi bulanannya lebih gede daripada kalau dia bayar 15 tahun. Udah pasti kan? Tapi dia punya keuntungan, in total, jumlah premi yang disetor tetap lebih kecil. Yang 5 tahun, 15 tahun. Ya kayak orang nyicil mobil, teman-teman ya. Kalau kita cicil mobil 5 tahun, ya pasti uang yang di total-total tuh mobil lebih mahal daripada kalau kita cicil cuma 3 tahun. Oke? Apa kehebatan PCB 88, teman-teman? Kalau sampai usia 88 tahun, nasabah masih hidup, tidak pernah klaim, maka UP-nya cair. Seketika, teman-teman. Jadi, ketika usia 88 berakhir, dia masuk ke 1 hari di usia 89, UP-nya cair, teman-teman. Walaupun dia tidak meninggal,
dan dia tidak kena sakit kritis. Oke. Kehebatan kedua, teman-teman, kalau meninggalnya, contoh kita ambil 1 M ya, UP-nya kan. Kalau meninggalnya karena kecelakaan, ini dikali 3, 3 M ya. Oke. Jadi fasilitas 1, dia cair dengan sendirinya di usia 88 UP-nya. Kedua, dia 3 kali UP untuk kecelakaan. Yang ketiga, kalau dia berubah pikiran di tahun ke-20, dia mau tutup polisnya, maka preminya teman-teman 100% balik. Apa yang sudah dibayarkan selama whether itu 15 tahun, 10 tahun, atau 5 tahun. Preminya dikembalikan semuanya. Inilah kehebatan produk PCB 88. Oke, simple. Sales ID-nya gampang. Anggap aja nabung. Ada manfaat, sakit kritis, dan jiwa. Dan 300% kecelakaan. Angioplasti juga dibayar 10%. Kalau sehat-sehat aja, ya ambil aja tabungannya. Setelah 20 tahun atau setelah 25 tahun, kalau diambilnya di 25 tahun apakah 100%? Enggak, teman-teman. Naik dia lebih dari 100%. Kalau diambilnya lebih dari 20 tahun. Oke, ini bagian 1 saya stop dulu, nanti supaya filenya terpisah di bagian 2 ya teman-teman ya. Oke, record-nya saya berhenti dulu.